Perkenalkan, nama saya Cornelia NIM 1781111022 dari kelas akuntansi perpajakan Asari. Di sini saya akan mengolah kembali data yang disusun oleh Kayati dengan judul pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Di sini kita akan melakukan uji validitas dan uji realitas menggunakan SPSS. Untuk pertama kali, di SPSS itu ada dua sheet, data view, satu lagi variable view. Untuk data view, ini kita menginput di sini data yang akan kita olah. Dan untuk variable view, ini judul yang ada di data view yang bagian atas. Ya, kita input dulu terlebih dahulu yang di variable view. Datanya sudah saya pindahkan ke Excel, jadi nanti kita tinggal copy paste saja. Yang untuk item 1 sampai 9 dashboard total, ini diinput di variable view, jadi kita tinggal paste aja di SPSS-nya karena sudah ini udah muncul. Dan untuk bagian desimalnya itu ubah menjadi 0 supaya di data yang kita akan uji tidak ada koma-koma. Pencurinya kita ubah menjadi scale. Setelah ini sudah diinput semua, kita baru ke data view. Nah, ini yang tadi kita input di variable view muncul di bagian atas. Kita buka kembali Excel, kita tinggal copy data yang di Excel ke SPSS. Untuk pertama kali kita akan menguji uji validitas. Langkah-langkahnya kita pilih dulu analysis, baru collect, baru divide. Pindahkan item 1 sampai 9 dashboard total ke sebelah kanan ke kolom variabel. Correlation-nya itu centang persen, test of signifikannya pilih new, dan centang signifikan correlation, lalu klik OK. Untuk datanya, untuk hasil datanya akan muncul di bagian output. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah data yang kita ambil dari skripsi tadi itu valid atau tidak valid, signifikan atau tidak signifikan. Untuk data yang dikatakan valid, R itu harus lebih besar daripada R tabel. Kalau dia tidak valid, R itu lebih kecil daripada R tabel. Untuk R itu kita bisa lihat pada skor total yang ada di sebelah sini. Untuk nilai signifikan, dinyatakan signifikan apabila lebih kecil daripada 0,05. Maka kita bisa lihat di kolom yang kedua yang di sini, bagian yang kedua di skor totalnya. Oke, kita melakukan ujinya. Untuk yang percent correlation, untuk skor totalnya di sini 0,235. Sedangkan R tabel di sini 0,44. Untuk R tabel kita bisa lihat di tabel distribusi. Di sana ada kita tinggal lihat N kita berapa, lalu signifikan kita yang berapa persen. Kalau yang di sini signifikannya 5%, dan untuk total datanya ada 20. Untuk percent correction, skor total 0,235, maka lebih kecil daripada R tabel 0,44, maka data di item 1 tidak valid. Dan untuk signifikannya 0,319, dan untuk signifikan harus lebih kecil daripada 0,05, maka di sini data tidak valid. Sedangkan yang di skripsi yang saya uji, dia hanya menjelaskan uji validitas yang signifikan saja. Untuk valid atau tidak validnya dia tidak jabarkan di sini. Maka kita bisa lihat kalau item yang pertama uji validitasnya tidak valid karena lebih besar daripada 0,05. Kita lanjut ke item 2. Item 2 ada percent correlation. Terus skor totalnya 0,626. Berarti lebih besar daripada R tabel. Dan untuk signifikannya 0,05, maka lebih kecil daripada 0,05, maka data ini dinyatakan valid dan signifikan. Nah, untuk di sini item 2 valid. Kita ke item 3. Untuk percent correlation-nya 0,669, maka lebih besar daripada 0,44.
Untuk signifikannya 0,001 lebih kecil daripada 0,5, maka data ini valid dan signifikan. Yang di sini juga valid. Untuk item keempat, percent correlation-nya 0,576 dan untuk signifikannya 0,08. Maka untuk R hitungnya lebih besar daripada R kabel maka valid dan untuk signifikannya lebih kecil daripada 0,5. Di data ini valid dan signifikan. Benar yang di item 4 deskripsi. Untuk item kelima, 0,811 lebih besar daripada 0,44 dan untuk signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,5 maka data ini valid dan signifikan. Deskripsinya juga mengatakan valid. Untuk item ke-6, 0,613 dan signifikannya 0,4. Maka R hitung lebih besar daripada R kabel dinyatakan valid dan untuk signifikannya lebih kecil daripada 0,5. Maka data di sini valid. Kita ke item 6. Untuk item 6, percent correlation-nya 0,613 dan untuk signifikannya 0,04. Jadi untuk R kabelnya lebih besar daripada 0,444 dan signifikannya lebih kecil dari 0,05. Maka data valid dan signifikan. Kita ke item 8. Untuk item 8, percent correlation-nya 0,661. Untuk signifikannya 0,005, maka data dinyatakan valid dan signifikan. Deskripsinya juga mengatakan valid. Untuk item yang terakhir itu item 9, untuk percent correlation-nya 0,800 dan untuk signifikannya 0,00. Maka data dinyatakan valid dan signifikan karena R hitung lebih besar daripada R kabel dan untuk signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Deskripsi juga mengatakan valid. Maka untuk signifikan yang saya olah dengan skripsi yang di sini hasilnya tetap sama. Sekarang kita melakukan uji reliabilitas yang kedua. Untuk datanya kita tetap memakai data yang ini, hanya untuk langkah-langkahnya yang berbeda. Untuk uji reliabilitas, kita pilih analyze, lalu pilih case, reliability analysis. Kita pindahkan item 1 sampai 9 ke sebelah kanan ke kolom item, lalu pilih static. Untuk description form-nya kita pilih item scale dan scale if item delete. Untuk insert item kita pilih correlation, lalu klik continue. Pastikan untuk modelnya di sini model alpha, lalu kita klik OK. Nah, untuk outputnya muncul di sebelah sini juga, ini depannya. Untuk data dikatakan reliable itu harus lebih besar daripada 0,6 di Cronbach alpha-nya. Kita bisa lihat di sini di kolom ini untuk Cronbach alpha-nya itu 0,827, maka dinyatakan lebih besar daripada 0,6. Maka data yang di sini untuk reliability-nya data skripsinya reliable. Sekian presentasi dari saya tentang uji validitas